Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Haleluya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Haleluya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya memberikan tema khotbah hari ini yaitu Yesus bangkit, hidup jadi berarti. Ketika ada seorang tiba-tiba kehilangan orang yang dia cintai atau kehilangan sesuatu yang dia cintai, sebelum dia mengalami kehilangan seseorang yang dia cintai atau sesuatu yang dia sangat cintai, dia sangat sukacita, dia sangat bahagia, dia sangat senang, dia punya semangat, dia punya gairah. Lihat dari raut wajahnya selalu ada kegembiraan, ada sukacita, ada bahagia. Luar biasa, semangatnya luar biasa, saudaraku. Tapi ketika tiba-tiba orang yang dicintai atau sesuatu yang dia sayang itu tiba-tiba menghilang dari dirinya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dulunya dia semangat, dulunya dia bahagia, dulunya dia sukacita, ada kegembiraan, ya, dalam setiap hidupnya. Tiba-tiba sikap hidupnya jadi berubah. Semangat sudah tidak semangat lagi, ada kecemasan, ada tidak semangat, tidak sukacita, ada kekecewaan, ada keputusasaan, dan dia merasa dirinya sepertinya tidak berarti lagi. Amin. Tidak berarti. Kalau kita merenung dan hayat, saudaraku, ketika kita merasa kehilangan orang yang kita sayangi, ada kecemasan, saudara, ya, ada keputusasaan, ada kekecewaan. Mungkin ada kita mengalami itu. Termasuk saya mengalami. Ketika kehilangan seorang yang saya sayangi, saya cintai, saya menjadi putus asa, saya menjadi cemas, saya merasa tidak ada artinya lagi hidup ini. Dan hal ini terjadi, saudaraku. Banyak orang ketika mengalami masalah seperti ini, dia tidak bisa mengatasi masalahnya, tidak ada jalan keluar. Di Kupang itu sepertinya ada sorotan.
jembatan apa itu baca Lilibang kan? Itu sekarang dipagar. Kita lewat itu jembatan dipagar. Karena banyak orang datang ini jatuhkan diri situ, lompat di situ mati. Kenapa? Karena pasti ada masalah-masalah tertentu yang mereka tidak bisa mengatasi. Ada kekecewaan, merasa diri mulai tidak ada artinya. Tidak ada gunanya lagi hidup ini, tidak ada artinya lagi hidup ini. Dulunya kita lewat jembatan itu tidak ada pagar, sekarang dipagar rapi karena banyak kejadian. Itulah yang terjadi di dunia ini. Ketika ada seorang yang kehilangan orang yang dia sayangi, contoh mungkin seorang anak kehilangan orang tuanya, pasti anak itu tidak ada sukacita, anak itu tidak ada gairah, anak tidak semangat, anak itu hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Dan model seperti itu, anak itu membutuhkan seseorang, amin. Anak itu membutuhkan seseorang menjadi panutan baginya. Bagaimana cara untuk mengangkat kembali hidup anak itu? Bagaimana supaya bisa membuat anak itu di dalam kecemasan dia berubah menjadi hidup dalam kegembiraan? Maka dia butuhkan seorang yang bisa mengangkat kembali di hidupnya. Saya mendengar satu kesaksian. Ada seorang anak itu orang alor. Ketika orang tuanya meninggal, dia yatim piatu. Anak itu jadi brutal. Anak itu jadi kehilangan harapan. Anak itu sikapnya jadi hancur. Ya. Dan akhirnya semua orang di sekitarnya tidak suka dengan dia. Karena sikap yang hancur itu, hidup yang sudah hancur itu. Semua orang jadi kucilkan dia. Dia terus bertumbuh sampai jadi besar. Dan dia menjadi orang yang paling jahat. Dia pergi merantau di Jakarta, Surabaya. Di sana dia menjadi seorang pembunuh bayaran. Dia masuk penjara. Setelah dia keluar di penjara, dia datang ke Bali. Sampai di Bali jadi pembunuh bayaran. Kenapa hal itu terjadi? Dia di Bali dia jadi pembunuh bayaran, dia masuk penjara. Tapi ketika dalam penjara, seorang hamba Tuhan datang melayani. Seperti di sini setiap hari Selasa kita pelayanan di lapas. Ya. Datang melayani, lalu kemudian doakan anak ini. Dan anak ini punya riwayat seperti itu. Dan hamba Tuhan ini tergerak hati untuk mengangkat dia. Setelah dia keluar dan dia ambil dan dia bawa ke Jakarta. Sampai ke Jakarta dia membina, membentuk, lalu kemudian dia sekolahkan. Dan anak itu akhirnya diubahkan. Sekarang dia menjadi pendeta, punya 6 cabang gereja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Punya 6 cabang gereja. Orang yang mengadopsi dia itu, kita punya pembesar dari sinode. Ya, namanya Pak Untung Naftali. Saya kenal baik dia. Ini kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang hebat. Dia bilang apa? Saya yang adopsi dia, saya yang didik dia, saya yang besarkan dia. Sekarang dia lebih hebat dari saya. Amin. Dia punya gereja 6 cabang. Kenapa? Karena ada orang yang mengangkat kembali dia. Amin. Pada waktu murid-muridnya bersama dengan Tuhan, mereka punya semangat, mereka punya gairah, mereka punya sukacita, ada kegembiraan, ada harapan. Tanpa mereka menyadari, tiba-tiba Yesus harus menghadapi situasi yang sulit. Yesus ditangkap, Yesus dibelenggu, dan Yesus disalibkan. Amin. Pada waktu Yesus disalibkan, kira-kira ada perubahan dari murid-murid? Ada perubahan sikap.
Murid-murid yang kemarin gembira berubah jadi kecemasan dan ketakutan. Kehilangan harapan. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Selama ini dengan Yesus mereka senang. Selama ini dengan Yesus mereka gembira. Selama ini dengan Yesus mereka sukacita. Tapi bagaimana setelah Yesus tidak ada bersama mereka? Sikap hidup mereka berubah. Kegembiraan jadi kecemasan, keputusan. Tidak ada sukacita. Dan di dalam kecemasan itu mereka merasa mereka mungkin termasuk orang yang hidupnya tidak ada artinya lagi. Amin. Tidak berarti lagi karena semua orang tahu mereka, semua orang mengenal mereka. Semua orang mengenal mereka itu adalah murid-murid Tuhan. Orang-orang yang mereka banggakan selama ini, Yesus yang mereka banggakan selama ini. Bagaimana apa yang terjadi ketika Yesus tidak ada? Pasti orang akan mengolok-olok mereka. Amin. Pasti orang mengajak mereka, kamu yang kemarin hebat, kamu yang kemarin hebat, kamu yang kemarin hebat. Sekarang mau apa yang terjadi? Seperti orang pilkada begitu ya. Seperti pilkada. Waktu lalu hebat-hebat. Ketika dia punya lawannya kamu yang kemarin hebat, di mana lagi? Ini yang seperti ini. Ketika bersama dengan Tuhan, orang kenal mereka hebat, dikenal, dihormati. Mereka dikenal sebagai murid Kristus. Tapi ketika Tuhan tidak ada, ketika Yesus dikuburkan, Yesus disalibkan, itu mereka berubah, kegembiraan jadi kecemasan, keputusasaan. Dan mereka merasa diri mereka tidak ada artinya lagi, tidak berguna, tidak ada artinya. Tetapi kelihatan beberapa kelompok wanita ini di dalam kecemasan masih ada pengharapan. Amin. Mereka masih pegang janji. Siapa tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga akan terjadi. Itulah yang membuat para wanita-wanita ini mereka tidak bisa tidur, tidak tenang. Bahkan mereka bangkit untuk pergi melihat kubur Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi di sana? Dikatakan bahwa ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ia sudah bangkit, amin. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Memberikan harapan bagi mereka. Ya. Yesus bangkit. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, hati mereka kembali, saudara. Sukacita. Kecemasan berubah menjadi sukacita. Keputusan berubah menjadi kegembiraan. Gembira. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus gembira punya Yesus. Amin. Gembira punya Yesus. Sukacita punya Yesus. Yesus bangkit untuk memberikan harapan baru bagi kita. Di tengah kesulitan, di tengah persoalan, di tengah masalah hidupmu, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Amin. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Makanya ada kata jangan takut itu ada 2 kali di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Ya, malaikat Tuhan bilang jangan takut. Dan ketika mereka bertemu Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa diingatkan jangan takut? Karena sudah ada Yesus. Amin. Jangan lagi ada ketakutan. Jangan lagi ada kecemasan. Jangan lagi ada keputusan. Hidupmu sudah berarti kembali bagi Tuhan. Amin. Menjadi pelayan Tuhan. Berarti kembali. Seperti tadi, kesaksian tadi. Bagaimana seorang anak yang ketika kedua orang tuanya tidak ada, dia masih kecil. Dan dia mengalami betul-betul luar biasa. Kehidupan yang paling jelek. Ya, kehidupan yang rusak. Tapi kasih Tuhan mengangkat kembali hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya pribadi mengalami. Ya, saya punya mama meninggal saya tidak kenal. Mama saya meninggal saya tidak kenal. Saya belum kenal. Mama saya muka hidungnya model mana saya tidak kenal. Bapak saya meninggal saya kelas 6 SD, masih kecil kan? Masih kecil tidak? Masih kecil. Hidup saya jadi rusak.
hidup jadi brutal saya di kampung. Di Maumere dari ujung ke ujung orang kenal siapa itu Petrus Peong. Itu sudah jadi hancur, saudaraku. Ketika saya tumbuh berkembang semakin besar, saya sudah mulai mengenal tradisi orang Maumere, pisau dan kelewang. Ya, pisau tadi di samping, kelewang pegang begini. Ya. Dan saya sudah mulai pegang parang yang tangan yang kuat, membuat Maumere jadi geger. Orang semua jadi takut sama saya. Jadi kalau orang buat pesta besar yang notabene nanti kalau pesta itu takut ini kacau, panggil saya. Kalau saya pergi ke pesta itu, jamin pesta itu malam sampai pagi tidak ada yang kacau lagi. Kenapa tidak ada yang kacau? Karena yang jaga itu tukang kacaunya. Jadi kalau Tuhan pesta panggil saya datang, saya bilang siapkan 1 kamar kosong. Siap, ikut. Setelah siapkan meja. Sudah siap, sudah. Siapkan nasi, daging semua taruh situ. Siapkan semua. Minum semua taruh situ. Setelah suap semua, mereka panggil saya, sudah siap semua. Oke. Saya panggil kawan-kawan yang tukang kacau-kacau, masuk makan minum. Setelah makan minum, kamu jaga ini pesta malam sampai pagi. Tidak ada kacauan. Karena yang bikin kacau itu sudah kasih makan minum kenyang. Amin. Hidup jadi hancur, saudaraku. Bukan saya di Maumere. Saya pergi ke merantau, kemana-mana. Saya tidak pernah takut orang. Karena apa tidak takut orang? Karena kita sudah dilatih dari kecil, mandiri dari kecil, hancur dari kecil. Orang kalau preman bakal pelai dengan orang biasa. Kalau saya punya preman beda. Preman biar polisi tentara kita bakal lahir. Saya di Pasar Baru saya pernah pukul polisi di Pasar Baru. Di rumah orang saya pukul polisi dalam rumah. Di pos polisi saya pukul pos polisi. Di Polres Bedu saya pukul. Ini saya omong ini ada videonya. Silakan. Saya bertanggung jawab. Ini saya bersaksi kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa ternyata di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, di tengah hidup yang tidak berharga, Tuhan angkat kembali hidup kita, amin. Mengadopsi kembali kehidupan kita, menjadi hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan. Jangan sampai mengalami sesuatu lalu kita cemas terus, putus asa terus, seperti orang yang tidak punya keharapan. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Makanya banyak orang tahu, ya. Mungkin sebagian besar pendeta-pendeta tua dan mereka kenal saya. Maka mereka kalau menyampaikan firman Tuhan itu lihat Pit Peong. Dulunya dia jago sekali, sekarang tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi kenapa? Karena dibentuk oleh Tuhan, amin. Dulunya kita jago berkelahi dengan manusia. Sekarang Tuhan ubah kita jago berkelahi dengan setan, amin. Dulunya kita pukul manusia, sekarang kita jangan pukul manusia lagi, pukul setan. Amin. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Artinya melalui kebangkitan Tuhan, hidup kita menjadi berarti. Amin. Hidup jadi berarti. Jangan membuat hidup ini seolah-olah tidak berharga lagi. Jangan membuat hidup ini seolah-olah tidak ada artinya lagi. Karena kebangkitan Tuhan mengubah hidup jadi berarti. Amin. Ada harapan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ada kebangkitan. Ada kehidupan. Yesus bangkit menunjukkan bahwa Yesus itu hidup tidak mati. Amin. Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia akan memberikan jaminan bahwa kita akan hidup bersama dengan Yesus. Jadi seringkali Tuhan memakai orang-orang yang rusak itu diperbaiki supaya menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang dipakai Tuhan, amin. Menjadi orang yang dipakai Tuhan. Jadi kalau saya setiap kali ulang tahun, saya hanya ingat mama saya. Saya ada sampai hari ini, saya tidak pernah mengenal mama saya, tapi pasti saya punya mama, amin. Saya punya mama baru saya ada sini. Walaupun saya tidak kenal muka hidungnya. Makanya bagi yang kenal mama, yang kenal baik mama seperti Ibu Gembala ini yang cantik begini ini, jangan coba-coba sakiti Ibu Gembala. Semua saya kasih tahu. Pablo, jangan coba sakiti mama.
hidup kamu ini ganteng, cantik ini, karena seorang mama yang bukan sudah mulai berkerut ini. 9 bulan 10 hari, kamu bermain di dalam lapangan bola. Di mana? Di perut, mama setengah mati. Mama mulai lihat anak, ini, dia mulai memasuk gawang, kemana lah? Ya, itu hanya karena kamu berjuang setengah mati. Jadi kalau kita sudah mengalami seperti ini, kenal Tuhan, amin. Tuhan tahu siapa hidup kita. Tuhan mengenal siapa hidup kita. Sebelum kita dibentuk dalam kandungan mama, Tuhan sudah kenal. Amin. Manusia tidak kenal, tapi Tuhan kenal. Amin. Tuhan kenal. Kenapa Tuhan kenal kita? Karena Tuhan yang membentuk kita. Dan sebelum kita keluar dari rahim ibu, Tuhan sudah menguduskan kita. Nah, kalau Tuhan sudah menguduskan kita, kau lari kemana saja, kau mau bandel, kau mau preman, model apa, Tuhan akan tangkap kau. Dan kau kembali kepada habitatnya itu. Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan kuduskan kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Menjadi pelayan. Maka kita harus pergunakan apa yang diberikan oleh orang tua kita, nama. Nama itu membawa kebanggaan bagi keluarga. Amin. Paca punya anak namanya Anob, ini bangga. Anob kaget jadi polisi. Pasti Paca bangga tidak? Bangga sekali. Tapi lo kaget Anob pukul orang sana, babak belur di sana, masuk penjara. Bikin Paca juga cemas juga. Ini kalau bikin ini jelek kita pun nama baik ini. Ya. Jadi kalau kita hari ini diberikan nama oleh orang tua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Amin. Menjadi berarti. Nah, kalau hidup berarti, mari kita mau mengenal Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau hidup dalam Tuhan. Ya, mau berdiam di dalam Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, lakukan kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan memberikan kita semangat, punya gairah, ya, seperti perempuan-perempuan ini. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka punya gairah, mereka lari cepat-cepat dan bertemu dengan murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Sebelum mereka bertemu masih di tengah jalan, mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Orang yang berarti adalah orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Orang yang berarti adalah orang yang selalu mau berjumpa dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan. Itulah orang yang hidupnya berarti di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita ini binasa, melainkan semuanya boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan hidup yang berarti, yaitu mengalahkan kematian. Ya. Mengalahkan kematian. Menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kepada kehidupan yang kekal. Melalui kebangkitan Kristus, kita akan menuju pada kehidupan yang kekal, mengalahkan kematian, menjamin kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup dalam kebenaran. Jadilah manusia yang mau hidup dalam kebenaran. Jadilah manusia yang mau membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, ada dalam kebenaran. Dan kebenaran yang sejati hanya ada dalam Yesus. Melalui Yesus hidup kita dibenarkan. Amin. Melalui Yesus hidup kita dibenarkan.
Tuhan menjamin orang percaya, yaitu melalui Yesus hidup kita dibenarkan. Di luar Yesus tidak ada yang benar. Walaupun dia punya pendidikan sampai S1, S2, S3 sampai S10 pun dia punya semua. Kalau di luar Yesus tidak ada yang benar. Amin. Indonesia ini gempar hari ini. Gempar. Orang demo dengan Pak Jokowi gara-gara ijazah palsu. Ini hidup yang tidak benar. 10 tahun Jokowi mengalami fitnah yang luar biasa. Mau angkat Cina, keturunan Cina, keturunan PKI, semuanya mereka buat semua. Jokowi tenang saja. Sekarang dia sudah pensiun juga, masih saja di demo mencari Jokowi punya ijazah palsu, digugat kembali. Sekarang Jokowi gugat balik. Jokowi sudah bosan, gugat balik. Barusan rencana gugat balik, orang yang berkuar-kuar sudah ditangkap polisi dan sekarang menangis ke orang mati di penjara sana. Saya lihat tadi malam. Inilah manusia yang hidup tidak benar. Manusia kalau hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang tidak benar. Semuanya yang dilakukan dia pikir benar. Nanti ditangkap dulu baru di sana dia menangis. Menangis supaya selesai. Belum ditangkap polisi, wah dia hebat sekali. Mau di atas motor, di atas oto, mau di jalan dia yang berkuar-kuar semua. Sekarang sudah ditangkap, menangis ke orang mati. Sudah pakai ini baju ini orangnya, lalu dia bilang, aduh, kenapa saya sekarang pakai baju orang, menangis ke orang mati. Nanti buka di berita, nanti lihat itu. Itu orang-orang belum ditangkap semua. Jokowi sudah siapkan dia punya kuasa hukumnya semua. Inilah orang-orang yang tukang fitnah. Yesus sampai mati disalibkan karena fitnah. Amin, karena fitnah. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, ada dalam kebenaran. Hanya Yesus, amin. Kita harus ada di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, ya, melakukan kebenaran yang hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada yang benar, ya, tidak ada yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kebenaran menjamin hidup yang kekal, amin. Kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah kebenaran orang yang kalau hidup benar, ya. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan hidup yang berarti, yaitu memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal dan keselamatan bagi orang-orang percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan penuh pengharapan. Kebangkitan memberikan pengharapan akan kebangkitan. Kebangkitan itu kita dilahirkan kembali, amin. Kita melalui kematian Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan kita dilahirkan kembali, ya, hidup dalam penuh pengharapan, ya. Kita hidup dalam pengharapan. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kebangkitan Yesus menjadikan hidup yang berarti, yaitu menguatkan iman, amin. Menguatkan iman, bahwa kita kemarin sepertinya iman mulai lemah, mulai tahu ketika Yesus dikuburkan. Kita sudah mulai sepertinya iman sudah mulai tawar. Tapi kebangkitan itu membuat iman kita bangkit kembali, amin. Hari ini menjadi orang Kristen yang imannya diperkuat kembali, imannya dibangkitkan kembali, ya, melalui kebangkitan Tuhan, iman kita dikuatkan kembali, amin. Iman kita dikuatkan, memperkuat iman orang-orang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, amin. Dengan iman melalui kebangkitan Yesus kita diberikan kekuatan iman. Dengan iman kita bisa menghadapi tantangan hidup. Hidup ini penuh dengan tantangan, amin. Hidup ini penuh dengan tantangan, masalah, persoalan. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan tetap kuat, amin. Dia akan tetap kuat menghadapi semuanya. Dalam kesulitan apapun dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena dia orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ketika dia menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, tepat putus asa. Lalu dia bisa melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang di luar daripada kendalinya. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya.
Yang berikut, kebangkitan Yesus menjadikan hidup yang berarti, yaitu menghilangkan ketakutan. Menghilangkan ketakutan akan kematian dan memberikan orang-orang percaya keberanian untuk hidup dengan percaya diri. Amin. Kebangkitan Yesus membuat kita hidup dengan percaya diri bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Yesus. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, persoalan masalah apapun, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita. Ya, kita lihat di Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Kebangkitan Tuhan membuat kita memperoleh keberanian. Amin. Kemarin ketakutan. Para wanita-wanita yang ikut Tuhan itu mereka ketakutan. Para murid ketakutan. Mereka tidak bisa berdaya, mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka cemas. Tapi melalui kebangkitan mereka memperoleh kekuatan. Amin. Mereka memperoleh keberanian untuk menghadapi setiap kehidupan. Mereka tidak pernah takut lagi. Kenapa? Karena ternyata Yesus yang mereka andalkan masih tetap hidup. Amin. Hari ini kebangkitan Tuhan mengingatkan kita akan kebangkitan baik. Melalui kebangkitan Tuhan hidup kita dipulihkan kembali. Melalui kebangkitan Tuhan hidup kita dikuatkan kembali. Melalui kebangkitan Tuhan hidup kita dimampukan kembali. Kebangkitan Kristus menjadikan hidup yang berarti. Kebangkitan Kristus menghilangkan rasa ketakutan. Kebangkitan Kristus memberikan kekuatan yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan sukacita dan pengharapan baru. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan. Tepuk tangan Yesus. Haleluya. Amin firman Tuhan dan berkat keselamatan.